Naturalisasi Vietnam asal Brazil Rafaelson kembali menunjukkan tajinya di Piala AFF kali ini. Semalam, dirinya kembali mencetak gol saat laga final lawan Thailand di Stadion Viet Tri, Vietnam. Kali ini 2 gol yang tercipta berasal dari dirinya, 1 gol dari sundulan kepala, dan 1 lagi berasal dari sepakan kaki kiri luar biasa dari sudut yang sebenarnya cukup sempit. Laga semalam juga membawa Nguyen Quan San nama barunya. Menambah torehan golnya di turnamen ini, dia juga saat ini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, dengan koleksi 7 gol. Menariknya, di setiap laga Vietnam yang dimainkan, dia selalu berhasil mencetak gol di setiap pertandingan. Terhitung saat lawan Myanmar kemarin di laga penutup babak penyisihan grup, lalu laga semifinal 2 leg lawan Singapura dan terakhir semalam. Hal itu sekaligus kembali membuktikan, bahwa dirinya adalah seorang predator di depan mulut gawang lawan. Apalagi dengan umur yang saat ini terbilang muda dan matang. Nguyen Quan San memang tidak punya darah Vietnam, namun dirinya sudah bermain selama hampir 6 tahun di Liga Vietnam. Hal itulah yang membuat Vietnam nampaknya kepincut untuk menaturalisasinya, karena selain diperbolehkan secara aturan FIFA, seorang Nguyen San nampaknya juga sudah mencintai Vietnam. Dirinya bahkan sudah memboyong keluarganya pindah ke Vietnam sejak beberapa tahun lalu. Dan hal itulah yang membuat Federasi Vietnam tidak ragu menaturalisasinya. Dengan performa apiknya semalam, praktis dan nyata, kalau netizen Indonesia juga ikut menyoroti penampilannya. Tidak ada yang munafik, bahwa sebagian besar netizen Indo bahkan supporter, mengakui kalau kualitas dari Nguyen Quan San ini sangat luar biasa. Punya kontrol bola yang bagus, positioning yang bagus, dan finishing yang klinis mematikan di depan mulut gawang. Gaya mainnya mirip seperti striker Persib Bandung saat ini yaitu David Da Silva. Meskipun tidak mempunyai speed kencang, tapi ketika dia membawa bola pasti bisa menebar ancaman luar biasa. Hal itulah yang nampaknya juga dikomentari oleh mantan pelatih Vietnam, yang semalam nampak juga tersorot sedang asyik menonton di sisi tribun. Park Hang-seo adalah mantan pelatih Vietnam yang berhasil membawa Vietnam juara AFF tahun 2018 silam, dan segenap prestasi lainnya juga cukup mentereng bersama Vietnam. Menurutnya, Vietnam selalu efektif dalam melakukan hal apapun, terlebih keputusan tepat menaturalisasi Nguyen Quan San menjadi pemain Vietnam. Baginya, striker seperti Nguyen Quan San adalah striker predator, striker yang tepat untuk Vietnam saat ini. Hal itu berbeda dengan Indonesia menurutnya, yang sampai saat ini masih bermasalah di lini depan, kendati sudah mendatangkan striker diaspora dari Belanda. Nama seperti Rafael Struijk tidak lolos dari kritikannya, karena menurutnya level Struijk sama sekali belum menyentuh level Quan San. Bahkan, dia menyindir proyek naturalisasi Indonesia, yang secara garis besar belum bisa memberikan hasil maksimal di lini depan. Walaupun Shin Tae-yong sudah memboyong asisten pelatih khusus striker. Bagi saya ini adalah pekerjaan yang efektif yang dilakukan oleh Vietnam. Mereka mengamati pemain luar yang berkembang di liga, dan tentu orang yang mencintai Vietnam secara tulus. Satu pemain ini sudah bisa memberikan impact luar biasa, dan dia memiliki kemampuan yang istimewa, ucap Park Hang-seo. Levelnya tentu jauh di atas Struijk yang dimiliki Indonesia. Usianya sudah matang dan bahkan berada di peak performa. Mereka tidak punya perbandingan yang setara. Indonesia harus belajar banyak mencari pemain yang benar-benar berkualitas. Saat ini meskipun mereka punya beberapa pemain depan dari keturunan, tapi mereka masih punya masalah di bagian finishing, tutupnya. Malaysia auto ketar-ketir jelang kualifikasi Piala Asia 2027, satu grup dengan Vietnam dan terancam tak lolos. Netizen Indo, Malaysia sedang pusing takut diobrak-abrik Quan San. Malaysia saat ini nampaknya sedang ketar-ketir, melihat performa apik timnas Vietnam di Piala AFF sejauh ini. Tidak hanya tim satu keseluruhan, namun salah satu pemain yang sedang jadi kekhawatiran para fans Malaysia adalah striker predator Vietnam, yaitu Nguyen Quan San. Seperti yang kita tahu, kalau Vietnam dan Malaysia akan melakoni babak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu mendatang, dan keduanya tergabung di grup yang sama. Vietnam dan Malaysia tergabung di grup F, bersama Laos dan juga Nepal. Hanya juara grup yang akan langsung otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Tidak ada runner-up terbaik atau apa, karena sisa slot untuk Piala Asia dari babak kualifikasi ini hanya ada 6. 18 tim sendiri yang sudah memastikan lolos otomatis ke Piala Asia 2027,
adalah tim yang saat ini berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu Indonesia sudah otomatis lolos ke Piala Asia, dan gak perlu kualifikasi lagi. Netizen Indo be like, apa itu kualifikasi coy? Netizen Indo pun memprediksi, kalau dari grup F akan dikuasai oleh Vietnam. Melihat performa kedua tim saat ini yaitu Malaysia dan Vietnam, tentu Vietnam lebih dijagokan lolos. Netizen pun mulai memberikan sarkas ke Malaysia, dan bahkan sombong ke Malaysia tentang Indonesia yang sudah tidak perlu melewati babak kualifikasi lagi. Komentar netizen di berbagai media sosial beragam, dan tentu kesombongan seperti itu sudah jadi kebiasaan netizen Indo, entar giliran kalah baru ngamuk-ngamuk dan salahin sana-sini. Malaysia auto ketar-ketir, bisa-bisa gak lolos Piala Asia ini, mana target mereka udah mau ke Pildun aja haha, tulis akun Gopuran. Ini striker tajam banget. Kayaknya satu slot Piala Asia 2027 sudah milik Vietnam deh. Malaysia gak usah diajak, tulis akun Mahyongbu. Vietnam kian gencar mencari pemain naturalisasi baru untuk proyek besar Piala Dunia 2030. Beberapa nama sudah hampir deal bergabung. Supporter Vietnam, baru satu naturalisasi saja sudah sejago ini, apalagi 16 pemain. Woi Indo, kami siap tantang kalian. Setelah sukses mengamankan jasa Nguyen Quan San, Vietnam nampaknya tidak berhenti mencari beberapa pemain keturunan Vietnam untuk bisa diajak bergabung. Proyek yang dijalankan memang tak tanggung-tanggung, yaitu lolos Piala Asia 2027 dan lolos dari fase grup nantinya. Selain itu, Vietnam juga ada target lolos ke Piala Dunia 2030, untuk bisa menyusul Indonesia jika saja lolos 2026 nanti. Namun yang menarik, saat ini supporter Vietnam sudah sangat sesumbar dan jumawa bahwa mereka akan gacor ke depannya. Karena menurut mereka, dengan satu pemain naturalisasi saja sudah bisa membuat Vietnam sebaik ini, apalagi nanti 16 pemain seperti Indonesia. Kami baru mendatangkan satu pemain impor, dan mereka sudah merasa ketakutan. Banyak mereka mengatakan kalau ini ilegal, tapi saya sampaikan mereka hanya khawatir dengan perkembangan sepak bola kami, tulis supporter Vietnam. Kami siap menyaingi Indonesia di Asia bahkan dunia. Mari bertemu di Piala Asia. Kami tidak takut dengan kalian, tulis supporter lainnya.